Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kemudian banyak orang yang bertanya, lantas kenapa banyak orang yang melaksanakan sholat akan tetapi juga sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa ya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Padahal tetangga saya nih rajin ke masjid berjamaah, tapi begitu nyampe masjid, dia ke masjid pakai sandalnya yang udah kusam gitu. Begitu pulang dari masjid, dia pakai sandal baru. Padahal kan habis sholat. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana ini? Nah, orang tersebut ditanya, dia nanya tetangganya, kamu kok ke masjid pakai sandal kusam? Tapi begitu pulang, begitu balik dari masjid, kamu ambil sandal yang bagus. Katanya, ya ini kan tadi saya dengar ceramah dari ustaz di masjid. Ustaznya ngomong apa? Ustaznya bilang, wahai saudara-saudaraku, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Makanya saya ambil yang baik, saya tinggalkan sandal saya yang udah gak baik. Saudaraku, ini ada kesalahpahaman. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan begitu maksudnya. Namun kenapa ada orang yang kemudian rajin sholat, tapi tetap aja ngerjain hal-hal yang dilarang oleh Allah? Karena Allah memerintahkan kita aqimis shalah, bukan i'malis shalah. Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Banyak orang yang hanya sekedar mengerjakan salat tapi tidak mendirikan salat. Maksudnya gimana? Mendirikan salat, saudaraku, ialah mengimplementasikan nilai-nilai salat, nilai-nilai yang terkandung dalam salat itu di luar salat. Kalau dalam salat kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka di luar salat tidak ada yang boleh dianggap besar kecuali Allah. Kita tidak boleh diperbudak oleh sesuatu apapun kecuali Allah. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, dan nafsu kita tidak boleh diperbudak olehnya. Karena Allah Maha Besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang sholat itu ada dua loh. Ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka. Sebagaimana dalam firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, ialah orang yang khusyuk dalam salatnya. Tapi di ayat lain juga, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Apa? Lalai dari salatnya. Banyak orang yang salat, raganya salat tapi jiwanya enggak salat. Dia enggak khusyuk. Lebih khusyuk kalau BBM-an, lebih khusyuk kalau Facebookan. Biasa lihat atau biasa nggak ngerasain? Ngerasain tadi kan? Kalau misalnya Anda lagi Facebookan, Anda lagi BBM-an, terus ada orang yang ngajak ngobrol, pernah nggak lagi BBM-an atau Facebookan ada orang ngajak ngobrol, kita nggak dengar tapi kita nggak tahu dia ngomong apa, kita nggak peduli, kita nggak merhatiin. Ataukah ada orang yang lewat depan kita sambil kita chatting nih, tapi kita nggak tahu yang lewat siapa. Kenapa? Karena kita fokus chattingan, fokus BBM-an. Tapi giliran sholat, Allahu Akbar, ada orang yang negur kita tahu itu suara siapa. Ada orang lewat depan kita tahu itu siapa. Kenapa? Karena jiwa dan raga kita tidak menyatu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita lebih khusyuk BBM-an, Facebookan, chattingan, Twitteran dibandingkan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dalam Al-Quran mengatakan bahwa kecelakaan bagi orang yang salat ialah orang yang lalai dari salatnya. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mulai sekarang kalau kita salat, bagaimana kita menikmati nikmatnya?
sholat, menikmati indahnya sholat. Sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tapi bagaimana menjadikannya itu sebagai kebutuhan. Mau nggak rasain nikmatnya sholat? Mau nggak? Selama ini kalau kita sholat buru-buru nggak? Tapi saya mau sampai ini, nikmatnya sholat. Mau tahu nggak? Mau tahu? Nah, kepo nih, mau tahu nih. Nah, ayo. Kalau mau tahu nikmatnya sholat, bagaimana kita merasakan nikmatnya sholat, maka ketika kita sholat, yakinkan dalam hati kita bahwa kita sholat untuk yang terakhir kalinya. Misalnya kita sholat subuh atau kita sholat isya. Yakinkan dalam hati bahwa ini yang terakhir kalinya saya melaksanakan sholat isya. Sehingga kita lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Jangan sampai kita beranggapan, wah besok masih ada isya deh. Besok masih ada subuh. Kita nggak bisa khusyuk. Kita sujud sujud terakhir kita, yakinkan dalam hati kita bahwa ini sujud terakhir kalinya saya semasa hidup saya. Setelah saya sujud, mungkin saja Allah akan memanggil saya menghadapnya. Maka insya Allah kita akan lebih merasakan nikmatnya sujud. Bayangin nggak? Kalau orang tua mau pisah sama anaknya atau suami mau ditinggal, istri mau ditinggal sama suaminya, kemudian diantar suaminya ke bandara, ke pelabuhan, atau ke terminal misalnya. Ketika dia detik-detik mau berpisah, disitulah nikmatnya. Bagaimana cinta itu hadir dalam dirinya, berat rasanya. Begitupun dalam sholat. Ketika kita yakin bahwa itu terakhir kali kita sholat, insya Allah saya yakin kita akan menikmati yang namanya nikmatnya sholat. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, sehingga insya Allah setelah mendengarkan tausiah ini, mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.